Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak. Wah, semangat sekali ya. Kayaknya udah gak sabar deh untuk belajar hari ini ya. Oke, sebelum kita belajar, kita refreshing dulu yuk dengan cara tepuk semangat agar kita biar lebih fresh lagi. Oke, ibu mulai ya. Tepuk semangat. Semangat. Hore. Kita ulangi sekali lagi ya. Yang kali ini lebih semangat lagi. Siap? Oke. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Semangat. Hore, hebat banget sih anak-anak ibu. Nah, sebelum itu kita berdoa dulu ya. Coba ketua kelasnya pimpin doanya. Oke, siap. Amin. Nah, kita absen dulu ya anak-anak. Amel, Bella, Cynthia, Doni. Masya Allah, semangat banget ya Doni. Eva, Farel, Hanif, Jessica, Nadine, dan Tony. Oke, alhamdulillah hadir semua ya. Oke. Baik, pembelajaran kali ini yaitu tentang membaca dan menanggapi cerita rakyat. Nah, sebelum mulai belajar, Ibu mau nanya nih, ada nggak sih yang tahu tentang cerita rakyat itu apa sih? Yang tahu tunjuk tangan ya. Ya, siapa? Oh, kayaknya belum ada yang tahu ya. Baik, Ibu jelasin ya. Jadi, cerita rakyat itu ialah cerita yang berasal dari masyarakat dan sudah diceritakan secara turun-temurun, yang biasanya dalam cerita tersebut mengandung pesan moral. Dan juga, tokoh dalam cerita tersebut biasanya ada manusia, hewan, ataupun benda-benda ajaib lainnya. Kira-kira ada yang tahu nggak nih contoh dari cerita rakyat itu? Iya benar, Sang Kuryang. Oke, Malin Kundang, benar semua ya, hebat-hebat semua. Nah, jadi pembelajaran kali ini tujuannya yaitu kita akan belajar membaca, memahami, serta memberikan tanggapan kita terhadap cerita rakyat yang akan nanti Ibu bacakan. Nah, tanpa berlama-lama, Ibu mulai aja ya. Hari ini Ibu akan membacakan cerita rakyat yaitu Timun Mas. Mungkin udah pada dengar semua ya. Oke, langsung aja ya Ibu bacain. Jadi, alkisah ada seorang ibu tua yang ingin sekali memiliki anak. Ia pun terus berdoa setiap hari sampai akhirnya ia bertemu dengan raksasa. Dan raksasa itu pun memberikan sebuah timun, lalu benih itu ditanam oleh sang ibu sampai akhirnya berbuah. Setelah berbuah, timun itu pun dibelah oleh sang ibu, dan sang ibu pun terkejut. Karena apa? Karena di dalam timun tersebut ada seorang bayi perempuan yang sangat cantik, dan sang ibu itu pun memberikan nama Timun Mas. Sang ibu pun sangat bahagia karena doa yang selama ini ia panjatkan terkabul. Namun, sang ibu rupanya memiliki perjanjian dengan raksasa. Apa sih perjanjiannya? Perjanjiannya ialah raksasa tersebut akan mengambil timun mas saat usianya sudah 17 tahun.
Lalu singkat cerita, waktu pun berlalu dan Timun Mas kini sudah beranjak 17 tahun. Dan Timun Mas sangat ketakutan akan kedatangan raksasa tersebut. Namun sebelum raksasa tersebut datang ke rumah sang ibu, Timun Mas berhasil melarikan diri dan melemparkan bahan-bahan ajaib seperti biji timun, jarum, dan garam untuk menghalangi raksasa. Sampai akhirnya raksasa itu pun kalah dan Timun Mas berhasil selamat. Nah, jadi coba sekarang kita bahas bersama-sama yuk untuk menanggapi cerita tadi. Kira-kira ada yang tahu nggak tokoh utama dalam cerita tadi? Iya, benar, Timun Mas tokoh utamanya. Lalu karakter Timun Mas itu seperti apa sih? Coba ada yang tahu nggak? Iya, cerdas. Baik, selain itu, Timun Mas juga pemberani dan ia pantang menyerah. Selanjutnya, apa nilai kebaikan yang bisa kita pelajari dari cerita ini? Ayo, ada yang tahu? Oh, sepertinya tidak ada yang tahu ya. Baik. Jadi, nilai kebaikan yang bisa kita pelajari dari cerita ini yaitu kita harus memiliki keberanian dalam menghadapi ketakutan dan tantangan dalam hidup. Seperti contohnya Timun Mas tadi, dia berani melawan raksasa walaupun raksasa tersebut menakutkan. Nah, sekarang bagaimana perasaan kalian setelah mendengar cerita tadi? Iya, benar, takut dan juga ada rasa sedihnya juga. Jadi, cerita ini mengajarkan bahwa keberanian dan kecerdikan bisa menyelamatkan kita. Timun Mas adalah anak yang cerdas dan tidak mudah menyerah. Baik anak-anak, jadi kesimpulan dari pembelajaran ini ialah cerita rakyat bukan hanya hiburan, tetapi juga penuh dengan pesan moral yang baik. Kita belajar memahami isinya dan memberikan tanggapan untuk melatih pendapat kita. Nah anak-anak, jadi gimana? Kira-kira ada pertanyaan gak nih? Sebelum ibu kasih PR. Oke, tidak ada. Masya Allah, sepertinya sudah mengerti semua ya. Baik, untuk PR-nya kalian coba membaca tentang cerita rakyat, bebas ya judulnya apa aja. Jadi setiap murid itu judulnya harus beda-beda ya anak-anak. Nah nanti setelah kalian membaca, kalian tulis juga siapa aja tokoh-tokohnya. Lalu ketika kalian membaca cerita tersebut, apa sih perasaan kalian? Dan juga apa pesan moral yang terkandung di dalam cerita yang kalian bacakan tersebut. Oke? Baik. Oke, siap. Paham semuanya? Alhamdulillah paham. Baik, PR-nya dikumpulkan minggu depan ya. Oke. Oke, terima kasih anak-anak atas perhatiannya. Oke, Ibu ucapkan terima kasih banyak ya. Oke, selamat belajar. Semangat. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.